Pernah kepikiran nggak sebenarnya seberapa keren sih otak kita ini? Apa yang ngebedain orang kaya sama yang lain? Otak sama, kenapa nasib beda? Terus, gimana caranya biar otak kita jalan ke arah sukses? Nah, hari ini kita bakal kupas rahasia kesuksesan dan kemakmuran. Bakal seru banget, karena kita bakal jalan-jalan ke dalam pikiran dan keyakinan manusia. Siap-siap buat ngegali potensi luar biasa yang ada dalam diri kita. Halo, selamat datang di channel Baca Buku ini. Hari ini kita bakal bahas buku keren berjudul Sadar Kaya. Nah, di balik buku ini ada sosok keren, Bosman Sontoloyo alias Bosman Mardigu. Buku ini bukan cuma sekadar bacaan, tapi juga kunci ajaib buat buka potensi diri dan pahami alat utama buat menciptakan kemakmuran. Kita bakal diajak merayakan perjalanan ke arah kemakmuran. Aku sendiri nangkep 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama itu soal sistem keyakinan sebagai software pikiran. Terus yang kedua, kita bakal dibawa ngerti tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Terakhir, yang ketiga, penting banget, soal kekuatan kata-kata dan bahasa. Dalam dunia ini, bayangin aja manusia kayak komputer. Nah, otak kita tuh kayak hardware-nya yang sama buat semua orang, tapi yang bikin beda beneran, sistem keyakinan, yang bisa dianggap kayak software yang ditanam di alam bawah sadar kita. Otak itu kayak hardware yang dikasih Tuhan, tapi software-nya itu urusan kita sendiri buat pasang. Menurut penulis, orang kaya itu punya software kesadaran kaya. Sementara yang lain cuman punya hardware aja dan nggak pasang software yang ngebantu kemakmuran. Kita bisa bayangin ini kayak main game yang ngatur nasib kita. Sistem keyakinan yang ada di otak itu kayak sistem operasi yang ngarahin tindakan kita. Pelajaran tentang kesadaran kaya ini jelas banget nggak boleh ada hal negatif atau hal yang bikin konflik sama kemakmuran, karena itu bisa bikin masalah di pikiran kita. Kalau kita pengen ubah nasib dan nulis ulang sejarah hidup, kita mesti ganti atau update software-nya. Ini kayak panggilan buat arahin otak kita biar bisa pasang software sukses, software sehat, software bahagia, dan software lain yang menuju kemakmuran. Seperti yang diucapin penulis di buku ini, cara otak bekerja adalah pilihan. Jadi, bagaimana memprogram otak untuk menjadi orang kaya adalah pilihan yang kita tentukan. Kaya itu pilihan. Dalam bukunya, penulis ngebahas kalau otak sadar kita cuma ngontrol sekitar 12% dari tindakan kita, sementara 88%-nya berada di otak bawah sadar. Otak bawah sadar ini punya kemampuan buat mempengaruhi tindakan dan keputusan kita tanpa kita sadari. Banyak dari perilaku yang kelihatan otomatis itu bisa jadi dipengaruhi sama pemrograman pikiran bawah sadar kita, yang biasanya berkembang sepanjang hidup. Ini kayak masuk ke dalam ruang rahasia di diri kita, tempat kita simpen segala pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita serap sepanjang hidup. Pikiran bawah sadar kita punya daya tarik ke hal-hal yang sejalan sama keyakinan dan pikiran kita. Kalau kita fokusin pikiran ke tujuan atau keinginan tertentu, pikiran bawah sadar kita cenderung bikin kondisi yang mendukung buat capai tujuan itu. Pemahaman ini nunjukin kalau kita punya kendali buat bentuk pikiran bawah sadar kita, dan kalau kita paham dan atur itu, bisa ngaruh positif ke berbagai aspek kehidupan kita. Di perjalanan ini, kita dibuat sadar kalau pikiran kita itu kunci buat buka pintu menuju kemakmuran. Kemampuan buat ganti, ubah, dan pandu pikiran bawah sadar kita adalah kunci buat bentuk nasib kita sendiri. Ini yang bakal bawa kita ke kesadaran kaya yang sesungguhnya. Bahasa punya peran besar dalam menciptakan realita, dan daya kreasi kata-kata itu luar biasa. Lewat bahasa, kita susun pikiran, sampaikan komunikasi, dan ciptain realitas kita sendiri. Penulis ngegarisbawahi betapa pentingnya bahasa buat gambarin kemakmuran dan kesuksesan. Bayangin aja gimana setiap kata yang kita omongin bisa jadi pemrograman buat pikiran bawah sadar kita. Kalau kita pakai bahasa positif, dan kalau bisa bikin kosakata baru yang dukung visi dan tujuan kita bakal ciptain realitas yang kita tuju. Di sini, penulis contohin kenapa orang ultra kaya di Indonesia nggak sebanyak di Tiongkok misalnya. Di Tiongkok, mereka punya kata taipan buat ngegambarin orang ultra kaya. Nah, di kita nggak ada kata yang benar-benar nunjukin orang ultra kaya.
kita pakai kata konglomerat yang sebetulnya artinya jaringan bisnis. Ini yang bikin kita jauh dari konsep itu, konsep orang ultra kaya. Karena kita nggak terbiasa sama konsep itu di keseharian kita. Ini argumen dari penulis. Jadi, kata-kata nggak cuma merepresentasikan pikiran, tapi juga berpengaruh buat keyakinan kita. Ada tambahan yang keren dari Bosman, masih soal kekuatan kata-kata, tapi ini ditarik ke konteks kebangsaan. Fokusnya ke lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lagu ini dibuat oleh W.R. Supratman dengan 3 stanza. Dan menurut Bosman, lagu ini seakan nubuatan yang luar biasa tentang negara kita. Kita sampai hari ini, konten ini dibuat, masih nyanyi pakai stanza 1. Coba deh perhatiin syair di stanza 1 ini. Ya, bener banget. Ada kalimat tanah tumpah darahku. Dan ada lagi kalimat, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Dari sini kita lihat fakta sampai hari ini masih banyak konflik dan ribut-ribut antara anak bangsa, nggak mau kompak. Stanza 1 ini lebih pas untuk zaman perang dan awal kemerdekaan. Nah, sekarang bandingin sama stanza 2. Udah. Yap, di situ ada kata-kata tanah kita yang kaya, Indonesia bahagia, sadarlah hatinya, sadarlah budinya, dan lainnya. Kesannya, nuansanya, lebih pas buat situasi sekarang. Kalau stanza 2 ini yang dipakai, kata-kata itu yang bakal ketanam di pikiran bawah sadar kita. Nah, ini nih yang dimaksud kata-kata bisa ngubah realita. Dan pemrograman pikiran lewat kata-kata ini, kita bawa lanjut ke stanza 3. Tanah kita yang sakti, Indonesia abadi. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Kesadaran kaya nggak cuma soal duit, tapi juga gimana kita bentuk hidup kita dengan pikiran positif. Sistem keyakinan, kekuatan pikiran bawah sadar, dan kata-kata yang kita pakai, semuanya jadi alat utama buat ngebentuk kemakmuran. Kalau kita sadar dan gali lebih dalam ke aspek-aspek ini, kita bisa bentuk nasib kita sendiri menuju kesadaran kaya yang sejati. Selamat merayakan perjalanan menuju kemakmuran dan kesuksesan yang sejati. Terima kasih. Sampai jumpa.